Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Automotive Channel. Pagi hari ini kita kedatangan Scoopy ya. Jadi permasalahannya ini adalah motornya mogok ya, nggak bisa hidup. Tadi di pagi hari tadi di saat mau dipakai kerja, ternyata motornya nggak mau hidup. Katanya tadi malam ini motornya lancar-lancar saja begitu teman-teman ya. Jadi setelah dia dorong ke sini, untung rumahnya itu dia agak atas ya, atas bengkel, jadi dia bisa turun ke bengkel begitu. Dia tidak capek dorong ya. Jadi di sini teman-teman, permasalahan yang seperti ini biasanya itu diakibatkan oleh tikus atau disebabkan oleh tikus ya. Akibatnya itu ya motor mogok teman-teman. Di mana tikus itu beraksi ya teman-teman, itu biasanya kalau di motor Honda terutama itu adalah di bagian switch stand ya. Di bagian switch stand atau di standar samping begitu ya. Di standar samping itu ada jenis switch atau sklar begitu kita bilang begitu ya. Jadi di saat kita kondisi terbuka, switch itu teman-teman atau standar samping kita tuh di kondisi terbuka, otomatis switch di dalam di standar samping itu akan terbuka lah gitu ya, tidak tersambung. Di saat kita tutup standar samping, maka switch itu akan menempel begitu ya teman-teman. Ini ibaratnya kalau dia kabelnya terputus, itu kita ibaratkan standar samping kita itu selalu terbuka ya. Itu biasanya, saya bilang biasanya, karena tadi malam motornya bisa hidup teman-teman ya. Dan tiba-tiba di saat mau dipakai tadi pagi sekali mau pakai kerja, motornya tidak bisa hidup. Jadi kemungkinan perkiraan saya itu tikus ya. Dan yang paling biasa itu kalau di motor-motor yang pakai switch stand itu biasanya permasalahannya itu adalah di kabel yang ke switch stand itu yang digigit sama tikus teman-teman. Itu biasanya. Tapi kalau yang model tipe-tipe baru ya untuk Scoopy itu sudah kabelnya itu sudah aman sekali ya, sudah bagus sekali. Jadi terlindungi sama plastik tebal. Ya walaupun memang plastik tebal itu bisa juga digigit sama tikus ya. Tapi kalau yang model tipe lama untuk motor injeksi terutama itu masih menggunakan biasa ya di bawah rangka, dan itu ada ruang besar ya di bagian dashboard itu yang bawah. Ruang besar itu yang di sana jalur tikus. Kadang itu banyak sekali kita temukan, itu ada lap dapur ya, itu terutama teman-teman. Ada tomat, ada bawang putih begitu ya. Jadi perkiraan saya dia piknik di sana ya untuk tikus-tikus itu. Jadi ini sih masukan juga untuk Honda dan untuk motor-motor Matic lainnya. Sebaiknya mungkin bagaimana cara pabrik itu membuat ya di bagian dashboard bawah itu membuat sedikit ruang biar jangan ada jalan tikus begitu ya teman-teman. Ya, jadi ini untuk masukan aja agar tidak, karena paling sering itu tikus itu menyerang bagian kabel bawah di bawah rangka ya. Di bawah rangka itu paling sering, dan di bagian belakang untuk ecu biasanya di bagian belakang itu biasanya habis juga di sana karena memang ruangnya besar teman-teman. Ya. Tapi kita langsung saja kita tes ya. Ini kondisi yang seperti ini teman-teman, pompanya masih bisa memompa ya. Artinya full pump masih bisa memompa, masih bisa mendengung ya. Nah, itu ciri-ciri, jangan teman-teman langsung panik begitu ya. Jadi bisa saja teman-teman nanti mengerjakan sendiri di rumah walaupun tidak langsung datang ke bengkel ya. Ya kalau nggak bisa ya segera saja didorong ke bengkel ya. Tapi kalau teman-teman yang jauh dari bengkel bisa saja praktikkan cara kami ini untuk jadi di sini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah pemeriksaan ya teman-teman. Kalau ketemu masalah Scoopy ataupun masalah-masalah Honda lainnya yang macet ya teman-teman, yang macet seperti yang di belakang saya ini. Oke. Jadi ini keluhannya selain macet juga akan diservis CVT. Jadi sedang diservis CVT-nya ya teman-teman. Jadi yang saya bilang tadi itu kalau masalah hidupnya, full pompanya masih bisa memompa ya teman-teman, dan di bagian kontrol juga masih bisa. Tapi untuk starter tangannya itu nggak bisa ya. Starter kaki juga jelas nggak akan bisa teman-teman. Oke. Jadi kita tes dulu. Kita tes apakah bisa hidup atau seperti apa ya. Oke teman-teman. Langsung saja ya. Jadi di sini teman-teman, ya yang ini kita tes hidupkan kunci kontak ya. Ini teman-teman, kontrol masih bisa hidup teman-teman, normal ya.
Dan tidak ada kode error ya teman-teman, tidak ada kode error di lampu mil ya. Dan di bagian full pump juga teman-teman, bagian full pump ini masih bisa memompa ya. Jadi mendengungnya bagus, sempurna. Cuman di saat kita hidupkan, ini tidak ada respon sedikit pun ya. Tidak ada bunyi cetik-cetik misalnya atau bunyi apa, intinya tidak ada sama sekali ini teman-teman. Kalau bagian bel masih normal, bagian lighting juga, sein juga masih normal ya teman-teman. Cuman hidupnya aja yang tidak bisa ya teman-teman ini. Jadi kalau yang seperti ini, langkah yang pertama itu adalah kita periksa bagian perkabelan ya. Ini masalah yang paling biasa teman-teman, paling sering kita temukan. Jadi kita langsung saja periksa di bagian perkabelan ya. Tentu kabel yang di bawah dashboard ya, atau di bawah rangka teman-teman. Karena memang ruang seperti yang saya bilang tadi, itu ruang yang paling besar tempat tikus itu adalah di dashboard, bawah dashboard ini ya. Oke, kita buka aja dulu teman-teman. Oke, jadi kita periksa teman-teman di bagian kiri ya. Di switch stand yang saya maksud itu adalah yang di standar samping yang ini ya teman-teman. Tapi kita buka bagian yang depan, karena yang paling sering itu adalah bagian depan ini teman-teman, tutup bagian depan ini ya. Atau yang samping juga, yang ini perlu juga kita buka ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini udah saya buka ya cover yang bagian samping ini, dan bisa kita lihat sama-sama di sini teman-teman. Saya pakai flash ya biar lebih kelihatan. Tuh, apa itu kelihatan? Kayaknya ya, bukan kayaknya lagi, ini memang ini pepaya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, memang sering saya temukan, kadang tomat, kadang jagung, macam lah teman-teman ya, bawang. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah pepaya ya. Nah, berarti memang di sini tikus-tikus itu diskusi teman-teman di bawah dashboard ini ya, di dalam dashboard ini. Dan ini adalah kabel switch stand teman-teman. Coba saya tarik ya. Kalau dia bisa tertarik berarti kabelnya putus. Ini aja kelihatan sudah dia ganti ya teman-teman. Ternyata benar teman-teman. Tuh. Otomatis memang karena dia terputus berarti kabel itu terbuka ya teman-teman, tidak tersambung gitu ya. Walaupun starter ini, standar ini ditutup seperti ini, tapi kabelnya tetap terbuka, artinya tidak tersambung ya teman-teman. Jadi solusinya yang seperti ini jelas kita akan sambung lagi ya teman-teman. Dan solusi akhir setelah tersambung macam perlu ditaruhkan di sini, misalnya kampar ya, kampar. Jadi atau bahasa kalau di sini tuh kapur barus ya namanya. Itu yang baunya agak menyengat ya teman-teman. Jadi itu biasanya akan membuat tikus itu tidak berani ya datang kembali lagi begitu. Oke, kalau yang seperti ini jelas kita akan buka bagian depan ya, karena memang sambungan seperti ini langsung ke bagian depan, artinya naik ke rangka ya, naik ke depan atas begini biasanya di depan sini ya teman-teman. Berarti ini kita akan buka dan kita akan sambung lagi begitu ya. Oke, sekarang saya buka bagian tutup depan ini dulu teman-teman ya, yang ini. Oke teman-teman, cover depan sudah kita buka ya di sini. Jadi sebaiknya teman-teman buka yang cover depan kanan ya, yang ini. Kita buka aja soketnya. Lalu kita sambung di sebelah kiri dulu, baru kita masukkan nanti. Oke, yang ini teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang, memang kabelnya sudah diganti nih ya. Jadi udah enggak standar lagi. Kita sambung. Aduh. Sorry teman-teman. Kita sambung dulu kabelnya. Baik teman-teman. Jadi ini sudah saya sambung satu ya, bagian yang di atasnya ini. Tapi karena tadi saya lihat kabelnya, kabel yang ini, sambungan yang ini ya teman-teman, ini dia kependekan karena memang tersisa di dalam juga sekitar 5 sentian ya teman-teman. Jadi saya ganti yang pakai kabel lain aja ya. Dan untuk penyambungan ini teman-teman tentunya bebas ya, mau disambung yang kiri dari kanan, yang kanan dari kiri juga boleh ya teman-teman. Jadi nggak ada positif negatif di sini ya, boleh, keduanya boleh, mana-mana kita sambung juga boleh ya teman-teman. Jadi ini kita isolasi menggunakan isolasi bakar ya. Jadi ini kita pakai korek aja.
Tapi hati-hati kalau menggunakan korek seperti ini teman-teman, jangan sampai ada bensin ya di dekat motor kita. Ini juga. Oke. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ini udah tersambung dengan sempurna. Tinggal kita pasang aja ke konektornya lagi ya, ke soket pasangannya itu ya teman-teman. Jadi ini kita isolasi sedikit aja ya teman-teman, lalu kita sambung. Oke. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. Sambung lagi soketnya. Dan ini kabel yang sudah kita sambung tadi ya. Ya. Sekarang tinggal kita tes apakah motornya sudah bisa hidup atau masih ya. Tes dulu teman-teman. Tuh, motornya langsung menyala, langsung hidup teman-teman ya. Kita tes lagi. Tuh teman-teman, motornya aman sentosa. Kita tes lagi. Motornya langsung on, langsung hidup begitu ya teman-teman. Oke. Jadi sedikit saja yang kita sambung itu sudah, atau sedikit yang terputus itu bisa membuat pikiran kita jadi error juga teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman pemula ataupun teman-teman yang mau belajar sendiri di rumah bisa perhatikan video ini dengan seksama ya. Jadi jangan di skip agar jangan gagal paham. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.